perjalanan selalu punya cerita. Ada langkah yang mengajarkan arti sabar. Ada jalan yang memperlihatkan betapa kecilnya kita di hadapan alam. Di ujung timur Lombok, ada sebuah desa bernama Sapit. Dari sanalah sebuah jalur sunyi menanjak menuju sebuah bukit yang menyimpan kisah sejarah, keindahan, sekaligus misteri. Orang-orang menyebutnya Pal Jepang. Konon, tempat ini bukan sekadar bukit biasa. Batu-batunya pernah jadi saksi bisu masa pendudukan dan hingga kini masih menyisakan cerita-cerita yang tak semua orang berani mengungkap. Maka, melangkah di jalurnya bukan hanya tentang menuju puncak, tapi juga tentang menyiapkan hati. Karena di sana, malam bisa terasa lebih panjang dan sunyi bisa lebih bercerita daripada kata-kata. Kita sudah sampai di base camp Pal Jepang. Nah, registrasinya kita mau tektok. Untuk teman-teman yang nginep, mereka naruh motornya di sini. Terus kalau kita mau tektok, katanya boleh naik sampai di Jebak Gawah. Pak, registrasi Pak. Kalau tektok berapa? Motornya 15 per orang. Per orang. Motornya 10. Motor 10 berarti 25 ya Pak ya. Saya kira nggak bisa bawa mobil Pak ya. Bisa di sini sampai sini parkir ya. Kalau parkir mobil berapa Pak? Kalau tektok, Nggih. tektoknya 30. 30. Kalau nginap 50. 50. Oh. Oke. Oke, kita base camp. Nah, itu pemandangan di pagi hari. Kita jam 5.53 sudah sampai base camp. Kemudian di base camp aja kita sudah di ketinggian 740. Halo, selamat pagi sahabat Ombo Harmoni. Kali ini bersama Om Dwi. Kita melakukan pendakian ke Bukit Pal Jepang berdua. Tadi dibilang ada Jebak Gawah, mungkin lebih atas. Cuman jalannya di sini untuk motor sulit banget. Jadi kita titip motornya di gubuk ini. Naik lagi sedikit, nanti ya katanya ada ketemu Jebak Gawah. Di Google Map juga seperti itu. Seperti apa perjalanannya? Tetap tonton sampai habis. Hihi. Ya, kita sudah berjalan ada sekitar 100 meter. Masih terlihat banyak gubuk-gubuk dari masyarakat yang memang punya lahan perkebunan di sini. Ini jalannya seperti ini, enak sekali, apalagi di pagi hari. Jadi matahari masuk di sela-sela pepohonan. Wah, keren banget. Bagaimana Pak Dwi? Mantap. Ini yang disebut dengan Jebak Gawah. Mungkin kenapa dibilang Jebak Gawah, kita udah mulai masuk hutan. Dari di sini batas antara hutan sama perkebunan. Di sini kita bertabik dulu, minta izin bahwa kita akan melewati jalur ini untuk mencapai puncak.
pagi yang cerah. Kita istirahat sebentar. Baru perjalanan sekitar setengah jam. Ini baru pukul 7. Cahaya mataharinya sangat bagus. Kita istirahat sebentar karena biasa ritual pagi belum dilaksanakan sama teman. Oke. Sambil menunggu kita lihat pemandangan di sini, hutan. Terus dengerin suara burung. Bagus banget. Cuman sesekali ada suara kresek-kresek di jarak-jarak 50 meter dari kita. Itu wajar karena ini hutan. Suara burung, embun pagi, sinar masuk di sela-sela pohon, hutan yang masih alami, sampahnya juga masih sedikit. Ini sangat bagus untuk pernapasan. Olahraga kita di sini sangat bagus. Oksigen yang masih alami banget, dan ini akan tentu membuat kita sehat, kuat, fresh. Lumayan sedikit nanjak di sini. Ya. Kita baru saja sampai di pos 1. Pos 1 ini namanya Tetunggak di 1290 mdpl. Cuman ada padalisme bikin selangnya jadi banyak coret-coretan. Dan tadi saya sebutkan di sini asri, alami, dan tidak ada sampah. Cuman di pos 1 yang saya sayangkan adalah ada sampah. Kalau pengalaman kayaknya di sini adalah tempat istirahat, mereka buka bekal, jadi sampahnya nggak dibawa. Sayang sekali sih, hutan seindah ini ada sampahnya. Nah, kalau tadi kita berjarak jalan 2 km dan kita udah berjalan 1 jam 20 menit. Kalau orang normal kayaknya di 1 jam kurang deh sampai pos 1. Karena kita ada istirahat, ada ritual pagi, terus ya sedikit konten, jadinya kita 1 jam 20 menit. Tapi memang ini tujuan kita, tidak terburu-buru, menikmati alam, dapat konten. Mendaki bukit itu senang, bukan target. Selamat datang di pos 1.
Kayak gini. Sambil makan. Ada yang ketinggalan nih, yakin saya ada yang ketinggalan nih. Itu saya. Astaga, kan lagi dibungkusin sama mama saya. Makanya saya, siapa yang angkat HP itu saya. Tuh, bapak itu. Agak aneh memang. Ada kejadian. Dia menceritakan dirinya mendaki sebelumnya. Orang jelas-jelas kita telepon. Udah ada yang angkat, sudah ada yang bangunin. Paksa kita tinggal. Tahu-taunya kita udah jalan perjalanan. Pak, saya baru bangun ada. Ah! Sekarang klarifikasinya. Nantilah kita percaya atau enggaknya. Sudah 2 jam perjalanan, kita belum keluar dari hutan. Ini sangat-sangat recommended nih. Seperti yang sudah saya bilang, jika kalian yang takut panas bisa atau sensitif kulitnya nih, recommended sekali ke sini. Karena teduh, hutannya alami. Ketemu kotoran luwak atau apa ini, atau monyet, kita nggak tahu. Yang tahu tolong di kolom komentar dong. Tadi juga kita ngeliat babi hutan kejar-kejaran ya, 2 hitam. Luar biasa. Oke, sip, lanjut perjalanan. Sebelum kita yang diseruduk. Nah, ini lagi tuh. Banyak Pak dari bawah. Saya kira Paknya lihat dari tadi. Oh, luwak ini. Kopi ini ya. Coba cicip, Pak. Coba Pak. Kalau kayak coklat. Coklat berarti. Kita udah berjalan di hutan mungkin sekitar jam 9.40, jadinya sekitar kayaknya udah 3 jam kita jalannya. Ya, tak kerasa karena banyak ide di tengah jalan. banyak ide dan kita sangat happy, sangat happy. Alamnya alami banget, dan kita sudah ada di pos 2, namanya pos 2 Perempungan, ada di 1645 mdpl. Ya, seperti biasa, Kreativitasnya padalisme tolong jangan ya, nanti bapak ini marah. Oke, seperti itu. Jadi kita nggak ngejar harus sampai menit sekian atau jam sekian harus nyampe. Yang paling penting adalah menikmati dan pulangnya nggak diseruduk babi hutan. Itu jangan. Nih, ini pohonnya besar-besar banget nih. Oh ya, nanti foto tuh, besar kan? Keren banget. Kita mau foto-foto dulu.
Dadah. Di pos 2 kita mendengar suara yang kayak tadi. Tweet, tweet, tweet. Kita nggak tahu satwa apa itu. Nah, di belakang kita itu tadi adalah pos 2. Baru ngomong sebentar, langsung kabut. Sudah kelihatan kan kabutnya? Kita nggak tahu nih sampai puncaknya kita kena kabut atau gimana. Mudah-mudahan nggak kabut dan bisa kita naikkan drone. Yuk kita gas. Gas, gas, gas. Ini kita ketemu sama teman-teman dari KLU. Mereka kemarin muncak ya trek malam jam 8 katanya. Ya. Luar biasa. Jadi sana tuh jam 11.20. oh, jadi aman banget walaupun jalan malam, pagi, siang. Aman lah. Katanya dari pos 2 ini lagi sedikit habis itu keluar hutan ketemu ilalang Pak ya. Ya. Oke, ini teman-teman dari Gangga. Sip. Kenapa senyum-senyum? Karena kita menemukan jalan. Karena kita lagi mau sebentar keluar hutan. Yuk. Nah, untuk jalan keluar dari hutan, vegetasinya cukup rapat. Jadi hampir jalan setapaknya hampir ketutup. Ya, sesekali nampak seperti ini, sesekali rapat seperti itu. Tetap hati-hati. Ini bagian yang menyenangkan. Karena apa? Walaupun kabut sedikit, tapi sudah kelihatan dan di jam 10.27 kita sudah sampai di pos 3. Namanya adalah Cemara Tunggal. Dan sampai sini kita udah di 1800 mdpl. Kalau nggak salah jam Sorry. Isya kalau nggak salah. Hah? Iya serius. Jam berapa, Nek? Tadi? Bisa dia nyampe. Jam 9. 9 pagi, Pak. Isa itu jam berapa? Jam Jam 8. 8 malam. Oh, santai ya. Iya, tapi kalau nggak banyak istirahat sih. Oh, kita tadi jam berapa ya? 6:30. 6:30. Kemarin jam berapa naik kita? Jam 2. Nyampe Isya dah. Isya. Oh, jam 2 sore. Oh, jam 2. Nah, kalau nggak slow, soalnya kita kan slow kemarin banyak istirahatnya. Iya. Udah sering kesini. Saya tumben soalnya nih. Tumben juga ini. Hmm. Tapi kalau ke bukit-bukit lain sih ya 1-2 kali. Ini karena sudah ndak ada bukit yang umum itu udah habis kayaknya baru kesini ya. Iya gitu ya. Belum semua. Oke, saya izin masukkan ini ke video ya. Nggak apa-apa? Iya, Boleh? boleh. Video Boleh. Instagram itu, Pak. Nggak, YouTube di Lombok Harmoni. Lomba harmoni. Ya Jangan Allah. lupa di subscribe. Lomba harmoni. Ya nonton aja. Jangan lupa Sip. di subscribe. Itu, Kasih. teman-temannya Pak Dede. Oh ya. Nah, treknya seperti ini. Katanya masih lama. Mbaknya bilang bisa sampai malam kita nyampe. Masa sih? Mana sih informasi yang benar? Mari kita telusuri perjalanan ini. Dikat. Ini penampakannya udah mulai kabut tuh di belakang. Tapi masih ada sinar matahari. Sip. Lanjut. Pal Jepang, mantap. Keren lah. Camping ground 2300. Tapi di aplikasi iPhone saya baru 1850. Nggak tahu mana yang benar.
Tapi yang jelas ini keren banget sih. Gimana? Treknya lumayan lah, dapat kardio ya. Bukan untuk pemula intinya. Oh ya. Ya minimal Tapi aman. aman banget. Treknya aman. Safety lah. Nggak ada batu terjal. Safety banget. Nah, Berapa? Sempana 2.300-an juga. Ini sudah puncak Sempana, Pak. Belum itu nanti. Enggak, ini segini. Ini kayaknya bukan dia kayaknya ini. Enggak. Nah, kayaknya ke sana arah Ya itu. puncaknya. Kalau kita di Gedong ini baru di Cemara Tumbang ya, apa namanya? Udah cuma 1.800. Ya. Nah ini adalah camping ground, lumayan bagus. Cuman sedikit ada sampah sih. Oke. Oh, seperti biasa dong. Ya itu tadi kita di camping ground. Betulan ngunyah. Videografernya. Halo. Jadi kita tadi di camping ground 1. Sekarang kita menuju puncak atau camping ground 2 katanya. Saya nggak tahu apa yang. Cuman lumayan tuh bagus. Jadi kabutnya yang dari arah timur menuju arah barat atau mengarah ke Rinjani. Tapi di sini kelihatan banget di sana terbelah dia. Ketika kena punggungan dari Bukit Praljepang langsung dia naik ke atas. Jadi bagian sebelahnya itu enggak kena, itu bikin bagus banget. Suasananya jadi lebih apa ya, dramatis gitu. Nah, karena ini udah di jam 10.53 kita lanjutkan perjalanannya. Lanjutkan makan pit barnya. Nah, kalau kita mau naik puncaknya, kita ketemu perbatuan seperti ini. Hampir mirip, hampir rata-rata perbukitan yang ada di Sembalun seperti ini treknya. Ketika mau nyampe puncaknya, mulai batu-batu seperti ini. Tapi sepanjang ini masih sangat safety. Kalau ngajak anak-anak, tapi perlu stamina. Untuk keamanannya sangat aman untuk treknya, nggak ada yang batu lepas, nggak ada. Treknya untuk pegangan pijakan sangat pas, jadi nggak berbahaya. Oke, sip, kita lanjut. Ini adalah jeruk terenak. Karena apa? Makannya di atas. Saat capek, saat dahaga. Nama news. Di jam 11.23 kita masih di trek yang cukup lumayan. Jadi lumayan curam, bukan curam maksudnya elevansinya nanjak banget. Dan kita berhenti di Cemara ini. Mungkin kalau dari bawah kelihatan Cemara pertama nih di tanjakan untuk mencapai puncak. Dan di trek yang tinggi ini kita kabut, ya syukur. Karena kita nggak terlalu kepanasan, jadi sedikit adem lah. Ada syukurnya juga ketika cuaca berkabut. Oke, kita lanjut, tarik nafas. Oke, kita lanjut. Gimana? Jaya. Selalu jaya demi validasi. Itu dia puncaknya. Ayo,
Lagi dikit. Semangat. 55. Ayo. Semangat. Puncak top. Oh, Pal Jepang. Yuhu. Yeay. No kan 2300. No kan, bener kan? 2300. Kayak nanggi nih. Tuh. Oh, keren. Pal Jepang. Puncaknya. Oh, bagus di sini camp areanya. Oh. Sip lah. Kiu kiu. Akhirnya sampai puncak. Sampai puncak guys. Mantap mantap Pal Jepang. Oh keren sih. Nanti kita lihat ya view-nya kayak apa. Ada Rinjani, terus bukit-bukit di sekeliling kita. Tapi kasih istirahat dulu kita. Lumayan ngos ini. Jadi ya, ini kita istirahat dulu. Puncak Pal Jepang. Sip. Ini adalah bekal dari istri. Pal Jepang, go. Si paling bikin bimbang. Apa namanya? Gimbal apa? Bimbang. Nah ini tadi pagi jam 3 bangun. Asik. Istri buatin kayak gini. Bisa mah. Ternyata di Cina itu kan dingin. Dan di sana kan kebiasaan pakai sumpit. Jadi saya waktu di bawah nggak bisa pakai sumpit, Pak. Ketika naik ketinggian dingin, lancar pakai sumpit, Pak. Jadi makanlah pakai sumpit di ketinggian kalau di Indonesia. Agar dingin. Atau di dekat AC. Nah, masuk. Pakailah sumpit. Di rumah Paknya ada AC. Hanya satu di kamar, Pak. Nanti di bawahnya itu segini. Kalau Paknya masih mempertahankan sumpit di rumah, nggak biasa. Saya akui Paknya keturunan dinasti Ming. Dari masa lampau ya. Kalau saya perkirakan saya dulu tabib, Pak. Yang suka nyari daun-daun, Pak. Herbal. Lomba harmoni herbal. Lomba herbal harmoni. Makanya itu inspirasinya, betul-betul. Betul kan? Tabib saya dulu. Pantas Paknya nggak bisa lihat lumut. Asal lumut deh video kan. What is it? Nggak bisa lihat daun. Naluri penyembuh bapak itu selalu keluar. Kalau tabib sebelum menjadi tabib senior dia harus mencari daun obat-obatan kan di ke gunung. Inilah anunya prosesnya. Jadi saya mengingat masa lampau saya dinasti Ming. Tabib pakai sumpit. Ya, kita tadi udah makan bekalnya, terus kita dapat santai sebentar ngobrol, dan yang kerennya lagi ternyata kayaknya cuman kita berdua yang TikTok ke Pal Jepang hari ini. Tadi ketemu orang yang ngecamp di sini, terus untuk yang TikToknya kayaknya cuma kita berdua karena ini sudah di jam berapa ini ya? Di jam 1.15.
13.15 belum ada orang yang naik. Jadi kita cuma berdua. Nah, ini adalah suasana di puncaknya. Jadi jam 1:30 ya, memang rata-rata di sini kalau di Sembalun jam 12 ke atas itu pasti berkabut. Cukup luas. Kabut kiri kanan kabut. Lagu sendu nih. Saya akan balik topi. Hot, cis 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 cis, ha cis 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 cis, ha cis 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 cis, ha cis cis cis, siap lawan, ya! Keras sekali lompat. Ulang pak.